Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Grand Putra dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan saya adalah seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Samarinda. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan berupa video tentang OSPF dalam Cisco beserta konfigurasinya. Nah, sebelum itu mari kita tahu apa maksud dari OSPF. Nah, dilansir dari Wikipedia, OSPF itu adalah Open Shortest Path First, dari singkatannya OSPF, yaitu adalah sebuah protokol routing otomatis secara dinamis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, pada OSPF dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi atau pengaturan network. Nah, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Nah, memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing seperti itu, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. Oke, berikut penjelasannya dilansir dari Wikipedia, dan sekarang kita akan masuk dalam konfigurasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Tetapi sebelum itu saya akan memperlihatkan atau menunjukkan topologi yang akan saya kerjakan. Nah, di sini saya memiliki dua router, router A dan router B. Dan saya juga menaruh dua switch, switch A dan switch B. Seperti biasa untuk dikoneksikan ke klien PC A dan PC B, seperti itu. Nah, di mana kita akan mengkonfigurasi routing, IP dan lain sebagainya, yaitu pada router A dan router B. Dan kita akan hubungkan sehingga target kita adalah ini PC A bisa berkomunikasi dengan PC B. Seperti itu. Walaupun beda network. Karena kita akan berikan IP yang berbeda di sini. Seperti itu. Nah, dalam presentasi kali ini itu saja, dan sekarang kita akan masuk ke tahap konfigurasi. Oke, di sini saya sudah dalam aplikasi Cisco Packet Tracer, dan saya akan mulai mengkonfigurasi routing OSPF pada Cisco. Jadi pertama-tama kita akan masuk pada network device. Kita masuk ke bagian router seperti pada contoh. Lalu kita akan pilih router yang ini, 2, seperti itu. Lalu di sini saya akan berikan nama router A. Oke. Dan di sini router B. Nah, lalu kita akan hubungkan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk lagi ke network device, lalu kita akan pilih pada menu switch. Nah, untuk switch kita akan pilih yang ini saja, sebanyak 2 seperti biasa. Kita akan berikan nama switch A, dan ini akan saya berikan nama switch B. Oke, kita akan hubungkan. Seperti ini. Nah, lalu untuk kliennya, kita di sini akan menggunakan PC. Untuk klien kita masuk ke end device.
lalu ke bagian PC, saya akan taruh di sini. Oke, jadi saya akan berikan PC A, lalu di sini PC B, lalu kita akan hubungkan dari switch PC A, lalu ini juga switch back ke PC B, seperti itu. Di sini saya akan rapikan agar mudah dilihat. Oke, jadi pertama-tama saya akan konfigurasikan kliennya dulu, karena ini yang paling ya bisa dibilang mudah, seperti itu. Jadi kita masuk ke, pertama-tama kita klik dulu di PC-nya, habis itu kita akan masuk ke desktop seperti ini, masuk ke desktop, baru kita masuk ke IP configuration. Nah, setelah itu kita masuk ke static, gitu kan, seperti biasa. Karena di sini hanya 2 PC, gitu kan. Setiap network hanya memiliki satu PC, jadi saya akan konfigurasinya secara statik, seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan IP address 192.168.10.1.2. Kenapa titik 2? Karena untuk router nanti titik 1, seperti itu. Yang kita akan taruh di gateway. Nah, subnet masknya 255.255.255.255.0, karena ini merupakan IP kelas C seperti biasa. Nah, kita akan taruh gateway-nya juga 92.168.10.1. Lalu biasanya kosongkan saja, lalu kita klik saja X. Nah, ini kita keluar saja. Oke, kita akan lanjut ke PC satunya, masuk lagi ke PC B, baru masuk ke desktop, IP configuration, static, pilih yang static. Setelah itu kita akan masukkan IP dengan network yang berbeda, yaitu 192.168.20.2. Nah, kita di sini akan menaruh IP dengan network yang berbeda, seperti itu. Lalu kita akan hubungkan menggunakan OSPF. Nah, untuk subnet masknya 255.255 seperti biasa, ini tetap IP kelas C. Dua-duanya merupakan IP kelas C. Nah, untuk default gateway-nya saya akan taruh 192.168.20.1. Seperti itu. Setelah kita mengkonfigurasi klien PC A dan PC B, kita akan lanjut mengkonfigurasi router A dan router B. Oke, kita akan mulai konfigurasi router A dan router B. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi IP address untuk interface yang mengarah ke router, seperti itu. Jadi router A dan router B pada interface gigabit 0/0 dan juga router satunya ini kita akan berikan IP address. Jadi pertama-tama kita masuk ke router A, kita pilih CLI, ini hiaskan saja.
Oh, tidak perlu. Kenapa saya memilih no? Agar kita langsung skip saja, jadi tidak perlu melihat semacam tutorial seperti itu, tutorial konfigurasi dan juga prolog lain yang ada pada router Cisco ya. Oke. Jadi pertama-tama kita akan masukkan komen enable, atau bisa saya singkat N aja seperti ini. Seperti itu. Lalu saya akan berikan perintah configure terminal. Bisa seperti ini, configure terminal. Boleh. Seperti itu. Lalu di sini saya akan masuk ke interface gigabit 0/0. Ini kita masuk ke INT. Oke. Gigabit Ethernet 0/0. Nah, di sini kita akan berikan IP address. Nah, di sini saya akan berikan IP kelas C juga, yang simple saja. Jadi kita berikan IP at 192.168.4.1. Lalu saya akan berikan subnet mask 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena saya akan menggunakan dua host saja, seperti itu. Karena hanya router A dan router B, tidak ada yang lain. Nah, setelah itu kita pencet enter. Oke, lalu selanjutnya kita akan masuk pada interface yang mengarah ke switch A, lalu mengarah ke PC A atau ke klien. Kita akan masuk ke INT. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk INT. Gigabit Ethernet 0/1. Lalu di sini kita akan masukkan IP yang telah kita konfigurasikan pada PCA. Nah, ketika PCA memiliki 10.1, 10.2, mohon maaf, router A akan memiliki 10.1 karena merupakan gateway. Seperti itu. Jadi kita IP add atau add 192.168.10.1. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Subnet yang umum sekali, seperti itu, prefix 24. Setelah itu kita akan tekan enter. Oke. Nah, setelah itu kita akan menyalakan portnya terlebih dahulu. Karena jika Anda bisa lihat, ini berwarna merah nih, yang artinya portnya mati. Jadi kita harus menyalakannya terlebih dahulu. Kita exit saja. Kita masuk lagi ke interface gigabit 0/0. Lalu kita berikan saja seperti ini, no shutdown, atau kita bisa menggunakan no SH saja.
seperti itu. Nah, satu lagi kita exit, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke klien. 0/1 no shutdown. Oke. Nah, untuk konfigurasi router A itu sudah selesai. Dan sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi router B. Oke, sekarang kita akan masuk ke router B. Kita klik saja router B, masuk ke CLI, no, enable, configure terminal. Nah, seperti biasa, kita akan masuk ke interface yang terkoneksi dengan router A. Seperti itu. Kita masuk ke INT gigabit Ethernet 0/0. Kita berikan sebuah IP address. Jika router A itu 5.1, maka di router B 5.2. Sorry, 4.1, maka di router B 4.2. Karena tadi di router A memiliki network 4. Seperti itu. Oke, di sini saya akan berikan IP 192.168.4.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Oke. Setelah itu kita exit. Kita masuk ke interface gigabit 0/1 yang mengarah ke klien. 0/1. Kita berikan IP address 192.168. Nah, karena di PCB itu 20.2, maka di router B saya akan berikan 20.1 yang merupakan gateway. Seperti itu. 20.1 dengan subnet mask seperti biasa kita akan berikan 255.255.255.0. Setelah itu kita pencet enter. Setelah itu kita exit. Kita akan nyalakan kedua port ini seperti pada konfigurasi router A. INT gigabit Ethernet 0/0 no shutdown. Nah, seperti yang kalian lihat berwarna hijau yang artinya portnya nyala. Lalu kita akan lanjut ke interface yang mengarah ke klien. 0/1 no shutdown. Oke, semua port nyala semua. Konfigurasi IP address sudah. Nah, sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi OSPF. Dan kita akan lanjut ke router A. Seperti itu. Oke, kita akan mulai konfigurasikan OSPF pada router A dan router B. Kita masuk ke router A terlebih dahulu. Kita akan klik exit, mengetikkan exit, enter. Nah, setelah itu kita akan mulai mengetikkan router OSPF 10.
sebagai namanya saja, OSPF 10. Mau SPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, terserah kalian. Oke. Lalu kita akan memasukkan yang pertama adalah IP network kalian. Setelah itu wildcard mask kalian. Setelah itu area. Seperti itu ya. Areanya pun terserah, area 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan menyamakan semua area menjadi area 0. Seperti itu. Nah, kita akan mulai mengetikkan IP network kita. Kita akan mengetikkan network yang terkoneksi ke router B. Networknya yaitu 192.168.4.0. Oke. Lalu untuk wildcardnya 0.0.0.255. Lalu kita ketikkan area 0. Seperti ini ya. Ini network, ini wildcardnya, ini areanya. Seperti itu. Setelah itu kita akan mengetikkan hal yang sama, IP network yang mengarah ke klien. Titik 10 titik untuk wildcardnya area 0. Area 0. Oke, kita klik enter. Oke. Setelah itu kita akan konfigurasikan OSPF ke router B. Untuk konfigurasi OSPF untuk router A sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke konfigurasi OSPF router B. Oke, kita akan masuk ke router B. Oke. Exit dulu. Kita akan ketikkan OSPF 10. Mohon maaf. Router terlebih dahulu. OSPF 10. Nah, lalu kita akan mengetikkan hal yang sama seperti di router A dengan IP yang terkoneksi ke router A. IP networknya 192.168.4.0 dengan wildcardnya 5 area 0. Jangan lupa network. Oke, lanjut yang mengarah ke klien PCB 192.168.20.0 wildcardnya. Oke, lanjut saja. Abaikan saja informasi seperti ini karena perintahnya kan tetap berlanjut walaupun memiliki spasi seperti ini. Area 0. Oke. Konfigurasi OSPF router B sudah selesai. Dan sekarang kita akan menuju ke tahap pengujian. Tahap pengujiannya seperti apa? Kita akan mengirimkan sebuah pesan atau paket. Gitu, kurang lebih seperti ping. Apakah berhasil? Pertama kita akan coba PCA ke PCB.
successful, bisa. Lalu PCB ke PCA. Kita coba. Oke, bisa. Lalu router A ke PCA deh. Networknya sendiri. Oke, successful. Lalu beda network nih. PCA ke router B. Kita coba. Successful lagi. Sekarang kita ke network router B. PCB ke router B. Oke, bisa. Sekarang PCB ke router A. Oke, successful semua ya. Nah, sekarang kita akan coba mungkin menggunakan terminal biar lebih terkesan real seperti itu. Command prompt. Kita akan ping apa dulu? Kita akan ping router B. Ping 192.168.10 titik 20.1. Bisa. Kita mungkin ping lagi titik. Kita akan ping diri sendiri deh. Bisa, pastinya. Kita sekarang akan ping interface yang mengarah ke router A. Gigabit 0/0. Apakah bisa? Kita coba. 4.2. Bisa. Kita coba 4.1. Router A sekarang. Yang mengarah ke router B. Interface gigabit 0/0. Bisa. Sekarang kita akan ping interface router A yang mengarah ke klien PCA. Artinya 10.1. Bisa. Dan sekarang kita akan ping ke PCA, ke kliennya. Ya, artinya kita akan 10.2. Kita akan ketikkan 10.2. Bisa juga. Dan sekarang kita akan coba menggunakan command prompt yang ada di PCA. Kita masuk ke PCA, masuk ke command prompt, kita coba. Kita ping interface router A terlebih dahulu. .192.168.10.1. Bisa. Lalu kita akan ping diri sendiri 10.2. Bisa. Setelah itu kita akan ping yang mengarah ke router B 4.1. Interface gigabit 0/0 ya. Oke, bisa. Lalu router B yang mengarah ke router A 4.2. Bisa. Oke. Lalu interface router B yang mengarah ke klien PCB 20.1. Oke, bisa. Lalu sekarang yang terakhir kita akan ping ke PCB, ke kawannya ya. Oke, bisa.
Oke, bisa ya. Jadi masing-masing saling bisa berkomunikasi dengan metode OSPF, routing. Seperti biasa, routing itu kan menghubungkan sebuah jaringan dengan berbeda network, berbeda komplek. Gimana caranya dengan membangun sebuah jalan, seperti itu. Dan itulah kegunaan fungsi dari routing. Dan kita juga menggunakan OSPF, yang artinya lebih simpel. Berbeda dengan static routing, sangat berbeda dengan static routing. Yang kita mengisikan IP secara manual. Dengan OSPF kita tinggal mengetikkan IP networknya saja. Lalu mereka yang akan kerja seperti itu. Mereka yang akan mentranslasikan. Tidak perlu kita yang mikir, OSPF yang memikirkan hal itu. Seperti itu. Oke, seperti ini ya. PC A dan PC B. Oke. Ini adalah hasil dari pengiriman paket ya. Untuk masing-masing PC dan router. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Video tentang konfigurasi OSPF pada Cisco. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat malam. Salam sehat.